Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Nurlitawati. Saya dari kelompok 4 Hukum Bisnis. Di sini saya sebagai pemateri dan moderator. Anggota-anggota dari kelompok 4 yaitu Maragita sebagai pemateri dan Cindy Aulia sebagai notulen dan juga pemateri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum yaitu kekayaan pendiri dan kekayaan lembaga terpisah. Tidak ada pencampuran harta di dalamnya, sehingga secara teori pertanggungjawaban dalam hal hukum hanya sebatas modal yang disetorkan. Lalu perusahaan tidak berbadan hukum yaitu tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara badan dan pendirinya, sehingga pertanggungjawaban sampai pada harta pribadinya. Jenis-jenis badan usaha berbadan hukum yaitu 1. PT perseroan terbatas, 2. Yayasan, dan 3. Koperasi. Jenis-jenis badan usaha tidak berbadan hukum yaitu 1. Perusahaan perseorangan, 2. Firma atau FA, 3. Persekutuan komanditer atau CV, 4. Persekutuan perdata. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara mendirikan badan usaha. Badan usaha yang pertama adalah PT, perseroan terbatas. Mempersiapkan data pendirian PT. Nama PT. Nama PT minimal dari 3 suku kata, tidak boleh menggunakan kata serapan asing dan tidak boleh menggunakan nama PT yang sudah digunakan oleh yang lain. Tempat dan kedudukan PT. PT beralamat dan berkedudukan hukum berada di dalam wilayah kota media atau kabupaten. Apabila alamat PT tersebut di atas bukan berada di Jakarta Selatan, maka berdasarkan praktek dianggap sebagai cabang dan selanjutnya harus dibuat akte cabang dan diurus perizinannya. Maksud tujuan PT. Maksud dan tujuan PT akan diatur dalam pasal 3 Akte pendirian PT, menjelaskan bahwa PT tersebut didirikan untuk melakukan kegiatan apa saja. Struktur pemodalan PT. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan untuk membuat PT, minimal modal dasar adalah 50 juta rupiah dan minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor. Dengan demikian, seminim-minimnya syarat pendirian PT adalah modal dasar 50 juta rupiah, modal disetor atau ditempatkan 12,5 juta rupiah. Sesuai dengan paket kebijakan 12 yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar perseroan terbatas, maka ketentuan modal dasar tidak lagi minimum 50 juta rupiah, tetapi tergantung kesepakatan para pendiri PT. Pengurus PT. Pengurus PT terdiri dari unsur direktur dan komisaris. Apabila terdapat lebih dari 1 orang direktur, maka salah satu diangkat sebagai direktur utama terhadap komisaris. Juga berlaku hal yang sama. Direktur bertugas menjalankan perusahaan sehari-hari termasuk tanda tangan kontrak, tanda tangan giro dan cek atas nama perusahaan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Komisaris bertugas memberikan nasihat kepada direktur dan komisaris tidak berhak bertindak atas nama perusahaan. Akibatnya tidak berhak tanda tangan kontrak dan lainnya. Membuat akte pendirian di notaris. Akte pendirian PT tidak harus dibuat oleh notaris yang bertempat kedudukan sama dengan kedudukan PT. Bisa menggunakan notaris mana saja asalkan telah memperoleh SK pengangkatan, disumpah dan terdaftar Kemenkumham. Pengesahan SK Menteri Pendirian PT. Menteri akan mengeluarkan surat keputusan pengesahan badan hukum PT sehingga PT tersebut telah lahir sebagai badan hukum yang diakui oleh negara. Mengurus domisili ke kelurahan. Domisili kelurahan menerangkan tentang di mana alamat PT berada, dan karena izin domisili dikeluarkan oleh kelurahan, dengan demikian pengaturan izin domisili diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. Izin domisili berlaku maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang dalam proses pembuatan PT. Kelengkapan domisili kelurahan adalah sangat penting. Mengurus NPWP di kantor pajak. NPWP atau nomor pokok wajib pajak terdiri atas 15 digit. 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi. Mengurus izin usaha. SIUP
adalah surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan dan jasa, di mana bidang-bidang usaha perdagangan dan jasa bisa dipilih ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Mengurus TDP atau Tanda Daftar Perusahaan, menurut Wikipedia, TDP adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dan usaha yang kedua yaitu yayasan. Dokumen yang harus diurus untuk mendirikan yayasan yaitu akta pendirian yayasan dari notaris, surat keterangan domisili perusahaan dari kelurahan dan kecamatan, surat keterangan terdaftar atau NPWP dari kantor perpajakan, surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pengumuman dalam lembaran berita negara RI dan Perum Percetakan Negara RI, tanda tangan yayasan dari Dinas Sosial. Syarat dan dokumen harus disiapkan untuk mendirikan yayasan: nama yayasan, jumlah kekayaan awal yayasan, bukti modal atau aset sebagai kekayaan awal yayasan, fotokopi KTP para pendiri, fotokopi KTP pembina, pengawas dan pengurus yayasan, fotokopi NPWP pribadi khusus ketua yayasan, fotokopi bukti kantor yayasan berupa SPPT, PBB atau surat perjanjian sewa, surat pengantar RT/RW. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang koperasi, perusahaan perseorangan, dan firma. Koperasi. Sumber modal koperasi yaitu 1. Modal sendiri, 2. Modal pinjaman, diantaranya anggota koperasi, usaha koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan, serta pinjaman dari bukan anggota atau sumber lainnya yang sah. Jenis-jenis koperasi diantaranya 1. Koperasi produksi, 2. Koperasi konsumsi, 3. Koperasi simpan pinjam, 4. Koperasi serba usaha. Bentuk dan kedudukan koperasi. Koperasi terdiri dari dua bentuk, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan sekelompok orang dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang telah berbadan hukum. Pembentukan koperasi, baik itu primer atau sekunder, dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Koperasi memiliki kedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan memiliki status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Di Indonesia itu sendiri, hanya terdapat 2 badan usaha yang diakui kedudukannya sebagai badan hukum, yaitu Koperasi dan Perseroan Terbatas atau PT. Oleh karena itu, kedudukan atau status hukum koperasi sama dengan perseroan terbatas. Persiapan mendirikan koperasi diantaranya 1. Anggota masyarakat yang harus mendirikan koperasi harus mengerti maksud dan tujuan dalam berkoperasi itu sendiri, termasuk kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota. 2. Agar orang-orang yang mendirikan koperasi memperoleh pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, serta prospek pengembangan koperasi itu sendiri, maka mereka harus mendapatkan penyuluhan dan pendidikan serta latihan dari kantor departemen koperasi, pengusaha kecil dan menengah setempat. Selanjutnya ada perusahaan perseorangan. Dalam melakukan pendirian badan usaha perorangan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dan disiapkan oleh pelaku usaha diantaranya 1. Pihak yang hendak menjalankan kegiatan usaha, apakah merupakan seorang pribadi atau individu, atau ada pihak lainnya, baik itu keluarga, teman, serta kerabat. Pelaku usaha juga perlu menentukan jenis bidang usaha yang jelas yang akan dilakukan. Selain itu, pelaku usaha juga perlu menentukan besaran modal dalam badan usaha yang hendak didirikan, termasuk dari mana sumber modal tersebut berasal.
apakah dari tabungan pribadi yang dimiliki ataukah pinjaman dari pihak lain. 2. Pelaku usaha perlu menyiapkan pembukuan mengenai keadaan serta jumlah kekayaan yang dimiliki badan usaha saat ini, kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh kegiatan usaha yang akan dijalankan, serta perjanjian kerja yang barangkali dilakukan oleh perusahaan. Dalam pembukuan tersebut, pelaku usaha juga perlu menuliskan dengan jelas mengenai keluar masuknya surat ataupun dokumen pada saat berlangsungnya kegiatan usaha. Arsip mengenai surat ataupun dokumen tersebut disusun dengan rapi dan berurutan sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan, maka pelaku usaha tidak merasa kesulitan untuk menunjukkannya. 3. Pelaporan keuangan perusahaan yang jelas dan terperinci, serta kepatuhan dalam membayar pajak perusahaan. Berbagai macam hal yang perlu diperhatikan ini tidak hanya berlaku dalam pendirian badan usaha dalam bentuk perusahaan perorangan, namun juga dalam pendirian badan usaha dalam bentuk lainnya. Adapun prosedur pendirian perusahaan perseorangan diantaranya 1. Akta pendirian pemilik, 2. Surat izin tempat usaha atau izin gangguan, 3. Surat izin usaha perdagangan, 4. Nomor pokok wajib pajak pemilik, 5. Tanda daftar perusahaan atau sekarang diganti menjadi nomor induk berusaha. Selanjutnya ada firma. Beberapa syarat mendirikan firma sesuai dasar hukum aturannya antara lain 1. Syarat pendiri usaha atau bisnis harus minimal 2 orang, bisa lebih, tidak bisa kurang. 2. Sudah terdapat badan pengurus dengan sejumlah anggota pengurus yang aktif terlibat. Syarat memiliki tujuan badan usaha yang spesifik dan jelas yaitu sudah terdapat lokasi domisili perusahaan atau tempat usaha. Adapun cara mendirikan firma pertahapannya antara lain 1. Lakukan pembuatan akta pendirian firma. 2. Proses pembuatan surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. 3. Pengajuan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 4. Proses permintaan pembuatan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP. 5. Lakukan pendaftaran akta pendirian firma di pengadilan negeri. 6. Pengajuan izin mendirikan bangunan atau IMB. 7. Proses pengurusan surat izin tempat usaha atau SITU. 8. Lakukan pengajuan surat izin gangguan atau HO. 9. Pengajuan pembuatan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. 10. Proses pembuatan tanda daftar perusahaan atau TDP. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, materi yang ke-6 persekutuan komanditer atau CV. Syarat dalam mendirikan CV, yang pertama pendiri perusahaan ini minimal terdiri dari 2 orang, selanjutnya disebut peserta aktif dan peserta pasif. Yang kedua, akta notaris dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, pendiri CV harus warga negara Indonesia. Yang keempat, kepemilikan 100% oleh pemilik bisnis lokal, berarti partisipasi asing tidak diperbolehkan. Terus ada beberapa dokumen yang perlu Anda persiapkan saat mempersiapkan CV. Yang pertama, dokumen berupa EKTP, NPWP termasuk kakak sekutu baik aktif maupun pasif. 2. Fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha jika ada, jika bukan bukti persewaan atau dokumen pendukung sejenis. Yang ketiga, surat keterangan tempat tinggal dari pemilik toko jika lokasi akan disewakan. Yang keempat, fotokopi tanda terima pajak. Yang kelima, IMB jika bangunan itu milik Anda. Yang keenam, foto lokasi perusahaan di luar dan di dalam. Dan yang ketujuh, ada persekutuan perdata. Yang pertama, pendaftaran persekutuan perdata. Yang kedua, pemilihan dan pemakaian nama persekutuan perdata. Yang ketiga, pencatatan pendaftaran persekutuan perdata.